kembali dipertemukan dalam debat publik sesi terakhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja. Menggagas visi misi dan program calon pemimpin masa depan Tanah Toraja. Saksikan debat publik sesi terakhir Selasa 1 Desember 2020 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Live dan eksklusif. Dipersembahkan oleh tiga pasangan calon kembali dipertemukan dalam debat publik sesi terakhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja. Menggagas visi misi dan program calon pemimpin masa depan Tanah Toraja. Saksikan debat publik sesi terakhir Selasa 1 Desember 2020 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Live dan eksklusif. Dipersembahkan oleh tiga pasangan calon kembali dipertemukan dalam debat publik sesi terakhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja. Menggagas visi misi dan program calon pemimpin masa depan Tanah Toraja. Saksikan debat publik sesi terakhir Selasa 1 Desember 2020 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Live dan eksklusif. Dipersembahkan oleh tiga pasangan calon kembali dipertemukan dalam debat publik sesi terakhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja. Menggagas visi misi dan program calon pemimpin masa depan Tanah Toraja. Saksikan debat publik sesi terakhir Selasa 1 Desember 2020 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Live dan eksklusif. Dipersembahkan oleh tiga pasangan calon kembali dipertemukan dalam debat publik sesi terakhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja. Menggagas visi misi dan program calon pemimpin masa depan Tanah Toraja. Saksikan debat publik sesi terakhir Selasa 1 Desember 2020 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Live dan eksklusif. Dipersembahkan oleh tiga pasangan calon kembali dipertemukan dalam debat publik sesi terakhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja. Menggagas visi misi dan program calon pemimpin masa depan Tanah Toraja. Saksikan debat publik sesi terakhir Selasa 1 Desember 2020 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Live dan eksklusif. Dipersembahkan oleh
Tiga pasangan calon kembali dipertemukan dalam debat publik sesi terakhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja. Menggagas visi misi dan program calon pemimpin masa depan Tanah Toraja. Saksikan debat publik sesi terakhir Selasa 1 Desember 2020 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Live dan eksklusif. Dipersembahkan oleh tiga pasangan calon kembali dipertemukan dalam debat publik sesi terakhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja. Menggagas visi misi dan program calon pemimpin masa depan Tanah Toraja. Saksikan debat publik sesi terakhir Selasa 1 Desember 2020 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Live dan eksklusif. Dipersembahkan oleh tiga pasangan calon kembali dipertemukan dalam debat publik sesi terakhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja. Menggagas visi misi dan program calon pemimpin masa depan Tanah Toraja. Saksikan debat publik sesi terakhir Selasa 1 Desember 2020 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Live dan eksklusif. Dipersembahkan oleh tiga pasangan calon kembali dipertemukan dalam debat publik sesi terakhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja. Menggagas visi misi dan program calon pemimpin masa depan Tanah Toraja. Tiga pasangan calon kembali dipertemukan dalam debat publik sesi terakhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja. Menggagas visi misi dan program calon pemimpin masa depan Tanah Toraja. Saksikan debat publik sesi terakhir Selasa 1 Desember 2020 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Live dan eksklusif. Toraja memilih
2020 untuk pilkada yang damai. Biar berbeda, kamu dan aku saudara. Ayo semua sukseskan pemilu jujur dan adil. Semua berikan hak suara demi masa depan negeri. Tanah Toraja, saatnya tentukan bupati dan wakilnya. Tiba saatnya Tanah Toraja memilih di 2020 untuk pilkada yang damai. Semua berikan hak suara, berikan hak demi masa depan negeri. Kita berdaulat, Torajaku kuat, tak ada lagi goblok. Tiba saatnya Tanah Toraja memilih di 2020 untuk pilkada yang damai. Biar berbeda, kamu dan aku saudara. Ayo semua sukseskan pemilu jujur dan adil. Semua berikan hak suara demi masa depan negeri. Tanah Toraja, saatnya tentukan bupati dan wakilnya. Tiba saatnya Tanah Toraja memilih di 2020 untuk pilkada yang damai. Semua berikan hak suara, berikan hak demi masa depan negeri. Kita berdaulat, Torajaku kuat, tak ada lagi goblok. Tiba saatnya Tanah Toraja memilih di 2020 untuk pilkada yang damai. Biar berbeda, kamu dan aku saudara. Ayo semua sukseskan pemilu jujur dan adil. Semua berikan hak suara demi masa depan negeri. Tanah Toraja, saatnya tentukan bupati dan wakilnya. Tiba saatnya Tanah Toraja memilih di 2020 untuk pilkada
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom dan selamat siang untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan selamat datang di debat publik sesi terakhir pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tanah Toraja tahun 2020. Dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita semua dapat berkumpul dengan sehat walafiat di tempat ini untuk menyaksikan bagaimana pemaparan visi dan misi dari para pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada Kabupaten Tanah Toraja tahun 2020. Namun sebelumnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami akan menyampaikan sedikit tata tertib untuk Bapak Ibu lakukan selama program ini berlangsung. Yang pertama, mengingat pandemi COVID masih berlangsung, kami meminta dan juga berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker kecuali saat berbicara, kemudian juga menjaga jarak selama
hak suara, berikan hak demi masa depan negeri. Kita berdaulat, Torajaku kuat, tak ada lagi doni. Selamat siang para hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Menjaga suasana aman dan tetap harmonis, menunjukkan ciri bahwa kita adalah orang Toraja yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya. Dan untuk seluruh orang Toraja dimanapun Anda berada, inilah debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Toraja tahun 2020 yang dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Toraja. Kami undang dengan hormat Ketua KPU Tanah Toraja Rizal Randa untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, pencipta semesta alam, atas kuasanya sehingga pada hari ini kita telah sampai pada penghujung tahun, tepat 9 hari sebelum masa pencoblosan tanggal 9 Desember mendatang. Kita telah melalui tahapan demi tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Toraja tanpa kendala berarti. Ini menandakan kedewasaan masyarakat kita akan arti pentingnya perbedaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Kita semua pasti berharap kondisi seperti ini tetap terjaga hingga selesainya pelaksanaan suksesi kepemimpinan di daerah yang kita cintai ini. Debat publik adalah bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat. Kami berharap kondisi seperti ini akan terus dipertahankan hingga selesainya seluruh tahapan Pilkada Tanah Toraja yang pada tanggal 9 Desember akan dilaksanakan. Dan akhirnya saya mewakili segenap keluarga besar KPU Tanah Toraja
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta sehingga pelaksanaan debat sesi terakhir ini dapat terlaksana dengan baik. Kami secara khusus menyampaikan apresiasi kepada kelima panelis dan moderator debat yang telah berupaya maksimal menuangkan kualitas idenya, pikiran serta gagasan dalam desain acara debat yang kita laksanakan hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Toraja, aparat keamanan TNI Polri, Kejaksaan Negeri Makale, rekan kami Bawaslu Kabupaten Tanah Toraja atas partisipasinya selama tahapan pilkada hingga kegiatan debat ini berlangsung. Kami juga berterima kasih kepada ketiga pasangan calon beserta timnya yang telah bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dan kepada seluruh masyarakat Tanah Toraja, mohon dukungan doa dari kita semua agar semuanya dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dan akhirnya saya mewakili segenap keluarga besar KPU Tanah Toraja menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta sehingga pelaksanaan debat sesi terakhir ini dapat terlaksana dengan baik. Melalui tempat ini saya menyampaikan kepada kita semua, kepada masyarakat Tanah Toraja dimanapun berada, selamat menyambut Hari Raya Natal, hari yang kita nantikan semua, yang pada bulan ini kita telah memasuki masa-masa perayaan Natal. Semoga damai Natal, cinta kasih Natal menjadi bagian dari diri kita semua. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk kita semua. Terima kasih untuk semua pihak yang telah bersama-sama dengan kami, dan kepada seluruh masyarakat Tanah Toraja sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Demikian, Tuhan berkati. Selanjutnya, sambutan dari Kapolres Tanah Toraja AKBP Sarli Solu SIK MH. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Pak Ketua KPU, yang saya hormati Pak Dandim, yang saya hormati Pak Kajari, yang saya hormati para paslon yang akan mengikuti kegiatan kampanye lewat debat publik, dan Bapak Ibu sekalian yang ada dalam ruangan ini yang kami tak bisa sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat limpahannya sore ini kita masih diberi kekuatan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya selaku Kapolres Tanah Toraja yang ditugaskan untuk mengemban selama pilkada ini untuk menjamin situasi tetap kondusif bersama dengan Pak Dandim. Sehingga itu pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para paslon dan tim pemenangan yang sampai saat ini masih mengikuti semua prosedur, baik itu prosedur keamanan maupun aturan-aturan dari KPU maupun dari Bawaslu. Ini suatu hal yang membanggakan buat kami, bertugas di Tanah Toraja ini, yang bisa melihat Tanah Toraja adalah masyarakat yang bermartabat, yang cinta damai. Dengan ini juga
kami pihak kepolisian menyampaikan pesan ataupun himbauan untuk kita semua dengan situasi yang saat ini masih kondusif. Marilah kita tetap berkomitmen untuk mewujudkan pilkada ini berjalan dengan lancar, damai, sejuk, dan sehat. Sehat, tidak ada klaster baru daripada penyebaran COVID, sehingga itu kami tetap menghimbau, tetap disiplin untuk protokol kesehatan. Damai terkait dengan situasi hati kita, bagaimana menyikapi hasil daripada pilkada ini. Karena selain daripada pilkada ini terkait dengan siapa menang, siapa kalah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana Tuhan bekerja dan memilih dan diberkati orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memajukan atau mengembangkan tanah kelahiran kita semua, tanah kebanggaan kita di Tanah Toraja ini. Pada moto, kure sumanga, tabe lako matuangku, Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor asal Universitas Hasanuddin Nede memiliki sederet jejak rekam prestasi yang panjang. Inilah dia, moderator yang diberi mandat memandu jalannya debat publik sesi kedua, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Toraja tahun 2020. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Dr. Hasrullah M.A. Para hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, debat publik sesi kedua, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Toraja ini diikuti 3 pasangan calon. Berikut profil para pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1, calon Bupati Theophilus Allorerung S.E., lahir di Salupunti, 17 Oktober tahun 1957. Mantan Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini juga pernah menjabat sebagai Bupati Tanah Toraja periode 2010 hingga 2015. Calon Wakil Bupati Dr. Sadrak Tombek SPA, dokter spesialis anak dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Toraja ini lahir di Makale, 30 Agustus tahun 1962. Pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati Insinyur Nikodemus Biringkanae, lahir di Malimbong 24 April 1956. Mantan Kepala Dinas Koperasi Pemerintah Provinsi Sulsel ini adalah Bupati Tanah Toraja periode 2016-2021. Calon Wakil Bupati Victor Datuan Batara SH, lahir di Tampo 6 Oktober 1960. Mantan Kapolres Tanah Toraja ini merupakan Wakil Bupati Tanah Toraja periode 2016-2021. Pasangan calon nomor urut 3, calon Bupati Dr. Randus Albertus Pataru AK MM, mantan Direktur Komersil di PT Dok dan Kodja Bahari ini adalah putra Makale yang lahir pada tanggal 3 Februari 1961. Calon Wakil Bupati Dr. Randus John Diplomasi, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Balo TA yang berkantor di Makale ini lahir di Lepan 12 Desember 1958. Marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Para hadirin kami persilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Selamat siang. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Prokopinda yang hadir pada hari ini, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Kejaksaan, kemudian yang kita hormati, 3 pasangan calon yang sudah tampil di depan kita. Ini adalah debat terakhir, mudah-mudahan memberi kesan yang terbaik. Yang kami hormati para tokoh politik yang hadir di sayap kanan, kemudian hadirin khusus kepada panelis, kemudian para hadirin yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya kita berkumpul dalam suasana damai, dalam suasana demokrasi yang baik, sama yang dikatakan oleh Ketua KPU dengan Pak Dandim tadi. Kemudian yang saya hormati KPU, saya ingin menyampaikan 5 tahun lalu saya tampil di depan seperti ini. Dan ini kepercayaan yang luar biasa Ketua KPU, Pak Rizal Randa. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan harus lebih baik. Baik. Acara debat kedua atau debat terakhir dilaksanakan di Kecamatan Makale dengan tema debat pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan kearifan lokal, memperkokoh NKRI dengan berorientasi pada peningkatan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan.
kami menunggu gambar dari perkenalan panelis. Ya, kenalan panelis pertama adalah Dr. Agus Salim SH MH, akademisi Rektor Makassar. Ya, beliau adalah Rektor UKI Polus Makassar. Yang kedua, Dr. Insinyur Opirtus Sumule DA, akademisi Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian yang ketiga, Bapak Dr. Luther Baru, Demokrat, yang kita kenal ini adalah fraksi Perindo. Kemudian yang keempat adalah kandidat PhD Ahmad Yani, MSc, akademisi, dosen FISIP Universitas Hasanuddin. Dan terakhir, seorang wanita, Ibu Rosniati Asis, SP, MSc. Beliau adalah penggiat NGO, pemerhati tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Baik. Apa? Suara apa? Baik, debat publik hari ini ada tata tertib yang akan saya bacakan demi kelancaran pada acara hari ini.
sebentar lagi akan kita laksanakan. Tidak terkecuali pemilihan calon bupati dan wakil bupati Tanah Toraja. Masing-masing kandidat telah siap memimpin Tanah Toraja. Kini saatnya Anda yang menentukan. Mari gunakan hak pilih kita pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Karena masa depan Tanah Toraja ada di tangan kita. Jangan golput. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawaslu Kabupaten Tanah Toraja menghimbau dan mengajak seluruh warga masyarakat Tanah Toraja pada pemilihan 9 Desember 2020. Jadilah pemilih cerdas, gunakan hak suaramu, jangan golput, stop politik uang, hoaks, isu sara, serta ciptakan kondusivitas untuk Pilkada Tanah Toraja sehat, berintegritas, dan bermartabat. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Saya Letnan Kolonel Korps Deni Zainal Arifin selaku Dandim 1414 Tanah Toraja mengajak masyarakat Tanah Toraja untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Meski kita berbeda pilihan, mari tetap jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dan ingat, jangan sampai saudara-saudara sekalian golput. Gunakan hak pilih Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Tanah Toraja, AKBP Sardisoro SIK-MA, mengajak kepada seluruh masyarakat Tanah Toraja untuk bersama-sama menunjukkan pilkada damai, sejuk, dan sehat. Dan mengajak kepada masyarakat untuk tidak golput dan tetap disiplin protokol kesehatan. Kami, Polres Tanah Toraja, siap mengamankan. Salam sehat. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos, jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih.
kita masuk ke segmen 2. Hadirin di tempat ini, mari kita memberi aplaus dulu supaya lebih santai gitu ya. Ya, kita kembali pada acara debat publik Tanah Toraja 2020. Pada sesi kali ini, masing-masing paslon memaparkan visi, misi, dan program kerja dengan subtema pembangunan ekonomi dan investasi ramah lingkungan. Waktu yang diberikan adalah 3 menit. Setelah masing-masing pasangan calon memilih abjad huruf A, B, C, D, E yang ada di layar, yang berisi pertanyaan, dan waktunya juga adalah 3 menit. Baik, mari kita mulai. Dimulai dari paslon nomor 1 dengan waktu 3 menit. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Perkenankan kami pada kesempatan ini kepada seluruh masyarakat Toraja. Kami akan menyampaikan visi kami terkait dengan pembangunan ekonomi dan yang ramah lingkungan, investasi yang ramah lingkungan. Bahwa masa pandemik ini sangat memperak-perandakan kehidupan kita, bukan hanya kehidupan kesehatan kita, tapi kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan kita porak-poranda karena akibat pandemik. Oleh karena itu, dalam rangka pemulihan daerah ini, kami mengangkat tema bangkit, tangguh, dan produktif. Bangkit, tangguh, dan produktif ini kita arahkan untuk bagaimana melakukan pembangunan ekonomi yang memang berorientasi kepada jangka pendek yang ada, seperti pemanfaatan sumber daya alam melalui pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan air tawar. Demikian juga kita akan memaksimalkan di dalam inovasi-inovasi berbagai kegiatan-kegiatan di bidang pariwisata yang ramah dengan lingkungan, pemanfaatan agrowisata, kebun-kebun yang ada, dan berbagai tempat-tempat wisata yang berkenaan dengan ramah lingkungan. Demikian juga kita akan mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat melalui bantuan-bantuan permodalan, kemudian pelatihan bisnis digitalisasi kepada para kaum muda sehingga mereka akan lebih mampu memanfaatkan dan menangkap peluang-peluang pasar di era pandemik ini, sehingga dengan demikian daerah ini akan tumbuh. Karena itu sejumlah program-program strategis yang kami dorong adalah bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan pembantuan permodalan kepada para pengusaha-pengusaha yang kecil yang ada UMKM, kemudian mendorong masuknya investasi-investasi di bidang pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam, ekonomi kreatif yang ada, sehingga dengan demikian ekonomi ini kita harapkan tumbuh tetapi lingkungan juga tetap terjaga sebagai menjaga sebuah ekosistem daripada daerah ini yang memang menjadi kekayaan daerah ini pula. Terima kasih. Habis, silakan duduk Pak. Selanjutnya, pemaparan visi, misi, dan program dimulai dari paslon nomor urut 2. Kami persilakan. 3 menit. Terima kasih. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhanku, karena kasih-Mu kepada kami semua. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk mendorong keberpikiran
bagaimana membangun ekonomi dan investasi di Tanah Toraja ke depan. Pembangunan ekonomi yang kami akan dorong adalah penguatan lembaga ekonomi kerakyatan. Dan oleh karena itu di Tanah Toraja tidak bisa dilepaskan dari dunia pertanian dalam arti luas. Pembangunan ekonomi harus berkontribusi pada kesejahteraan rakyat. Dan oleh karena itu Tanah Toraja harus mampu untuk berdaya saing. Sehingga ke depan ini yang lebih akan didorong tidak hanya produksinya, tetapi nilai tambah daripada produktivitas pertanian rakyat. Selanjutnya akan membangun sinergitas dengan berbagai agen-agen untuk mendorong pemasaran daripada produksi rakyat. Nah, oleh karena itu investasi harus dihadirkan. Tantangan kita sekarang ini adalah bagaimana membuat suatu promosi untuk mendorong investasi sumber daya alam dan jasa di Kabupaten Tanah Toraja. Kita tidak bisa melepaskan dua hal pokok sekarang ini yang perlu didorong. Yang pertama adalah pertanian dan pariwisata. Nah, oleh karena itu untuk berbicara investasi kita harus berbicara dengan sumber daya manusia. Karena itu yang akan mendorong nilai tambah, dan oleh karena itu investasi ke depan harus dikelola dengan baik, menghadirkan semua stakeholder untuk melakukan inovasi dan kreativitas terutama bagi anak-anak milenial. Tantangan ke depan Tanah Toraja tanpa suatu investasi yang baik, saya yakin dan percaya akan menjadi masalah besar terutama pada bidang pembangunan. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mendorong pembangunan ekonomi dan investasi? Haruslah menghadirkan sebuah ekosistem, baik masyarakatnya, alamnya, dan berbagai infrastruktur harus menjadi satu kesatuan untuk kita dorong untuk pembangunan ekonomi dan investasi di Tanah Toraja. Thank you. Ya. Waktu habis, saya persilakan Paslon 2 duduk kembali. Selanjutnya pemaparan visi, misi dan program Paslon nomor urut 3. Waktunya 3 menit pada saat Bapak berbicara. Saya persilakan. Pembangunan ekonomi dan investasi menjadi satu kebutuhan yang segera harus hadir di Tanah Toraja. Jokowi memulai penataan ekonomi dan investasi dengan melakukan penataan infrastruktur. Oleh karenanya, Aljon memastikan bahwa infrastruktur di Tanah Toraja yang sudah ketinggalan di berbagai aspek segera harus diperbaiki. Infrastruktur itu mencakup jalan, mencakup listrik, dan mencakup telekomunikasi. Tidak sekedar itu yang harus kita hadirkan. Sulawesi Selatan dan Tanah Toraja bisa bertahan di era pandemi seperti ini oleh karena 80% itu dikuasai oleh pertanian. Oleh karenanya pertanian harus kita dorong menjadi sebuah kebutuhan mendasar untuk hadirnya sebuah ekonomi yang tahan goncangan di tengah seperti ini. Pertanian harus kita tangani sungguh-sungguh, mulai berpikir dari hulu sampai hilir. Hilirnya kita harus pikirkan bagaimana pasarnya. Oleh karenanya kami pasangan Aljon akan menghadirkan pendampingan di bidang pertanian. Di bidang pariwisata, pariwisata adalah merupakan hal yang sangat penting untuk penataan objek, infrastruktur, untuk boleh melahirkan sebuah sabta pesona buat Tanah Toraja yang sangat menjanjikan alamnya. Sadar atau tidak, ekonomi digital adalah sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan buat Tanah Toraja. Oleh karenanya pasangan Aljon akan menampilkan ekonomi digital dalam kepemimpinannya ke depan. Kepastian hukum menjadi sebuah kebutuhan di dalam sebuah kebijakan investasi. Iklim investasi membuat orang
masuk. Karena kita tahu membangun Tanah Toraja tidak cukup dengan APBD, tetapi ada ketertarikan di bidang investasi. Oleh karenanya kita harus mendorong daya saing dalam berbagai aspek untuk hadirnya sebuah perekonomian yang berdaya saing. Optimalisasi BLK dalam rangka menghadirkan sebuah daya saing yang sungguh-sungguh buat anak-anak muda kita. Kita akan dorong BLK untuk itu. Lahirnya wirausaha baru, ini akan dihadirkan oleh Aljon. Pemuda, kita akan berikan ruang, pendampingan, sehingga mereka akan menjadi pemuda-pemuda yang hebat, yang tangguh untuk boleh menjadi wirausaha. Dunia kerja akan kita dorong menjadi anak-anak muda yang menguasainya. Wanita kita akan berikan ruang, pendampingan, sehingga mereka akan menjadi perempuan-perempuan hebat yang dalam kehidupannya akan menjadi pahlawan ekonomi keluarga. Sekian dan terima kasih. Silakan duduk, Pak. 3 pasangan sudah memberi pemaparan visi, misi dan program kerja. Baik, kita beri aplaus juga. Baik, di depan saya ini ada segmen 2. Temanya tetap pembangunan ekonomi dan investasi ramah lingkungan. Tim panelis sudah berupaya keras ya menyusun pertanyaan di amplop ini, dan kalau tidak salah sudah 3 kali 4 kali bertemu sehingga memutuskan 5 pertanyaan. Ada A, B, C, D. Jadi saya buka ya. Kemudian akan kami persilahkan nanti paslon nomor 2 memilih huruf abjad pertanyaan, kemudian saya akan bacakan. Bagaimana Pak? A, oke. Huruf apa ya? Ya, saya buka. Ini cukup alot ini. Baik, saya bacakan untuk paslon nomor 2. Data BPS tahun 2018. Kabupaten Tanah Toraja memiliki 34% desa tertinggal. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya infrastruktur. Padahal infrastruktur menjadi sarana utama menunjang pariwisata. Jika Bapak terpilih dalam Pilkada 2020, apa kebijakan strategis yang akan Bapak lakukan menurunkan angka desa tertinggal? Saya persilakan. Terima kasih. Langkah-langkah strategi yang kami akan ambil jika berkenan rakyat memilih kami. Yang pertama adalah penguatan lembaga-lembaga perdesaan atau lembaga-lembaga yang ada di desa. Yang kedua, memberikan pelatihan-pelatihan untuk bagaimana mengelola sumber daya sendiri di pedesaan. Yang ketiga, membangun suatu sinergitas antara produksi dan produktivitas yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Yang ketiga, mengambil kebijakan-kebijakan atau membuat kebijakan-kebijakan di dalam pendampingan terhadap harga-harga di pasar. Jika perlu memberikan stimulus. Nah, hal-hal strategi yang seperti ini perlu kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat
karena tidak boleh lagi pemerintah ke depan tidak bekerja sama dengan rakyat atau mendahulukan peran para stakeholders. Pembangunan ekonomi saya kira bisa tercapai apabila beberapa hal kita sudah bisa lakukan, termasuk dalam investasi, mendorong komunitas-komunitas lingkungan, tongkonan dan lain sebagainya untuk menjadi rumah tinggal atau homestay bagi para pendatang. Nah, hal ini tentunya pemerintah harus terbuka untuk menghadirkan berbagai fasilitas-fasilitas yang bisa dilakukan sendiri oleh rakyat. Rakyat tidak boleh jadi subjek ke depan, tetapi dia harus dihadirkan menjadi objek. Dan objeknya ini harus masyarakat Tanah Toraja memang ada rasa tertib, ada rasa kepatutan, kearifan dan kesejukan. Rakyat harus memang dihadirkan dengan baik, karena dialah yang menjadi panglima di Kabupaten Tanah Toraja. Kami hadir di sini semua, terutama paslon 2, mendahulukan rakyat daripada kepentingan golongan atau kepentingan pribadi. Kure semuanya. Paslon nomor 3 memilih abjad pertanyaan berikut ini. Berupa apa, Pak? Delta. Delta. Baik. Delta. Baik, berdasarkan APBD Kabupaten Tanah Toraja tahun 2019, kontribusi PAD terbesar ternyata lebih banyak bersumber dan lain-lain. Pendapatan yang sah mencapai hampir 70%. Sedangkan potensi pendapatan sektor pariwisata, diantaranya hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat rekreasi hanya 3%. Jika Bapak terpilih, bagaimana strategi untuk meningkatkan kemandirian keuangan Kabupaten Tanah Toraja yang berdasarkan bersumber dari sektor pariwisata? Silakan, paslon nomor 3, 3 menit. Terima kasih. Dengan kontribusi 3% dari PAD yang sudah kecil, menandakan bahwa ada persoalan penanganan pariwisata yang sudah berkelanjutan. Oleh karenanya pasangan Aljon akan menghadirkan pendekatan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Yang pertama, kami akan memastikan bahwa untuk dunia pariwisata, pembenahan objek menjadi sangat penting. Yang kedua, infrastruktur pariwisata pun juga menjadi prioritas sungguh-sungguh yang harus kita perhatikan. Dalam infrastruktur pariwisata pun juga tercakup di dalamnya infrastruktur jalan, akses ke objek wisata, juga masalah telekomunikasi. Banyak objek-objek wisata yang potensial di daerah-daerah terpencil yang akan menjadi potensi untuk kita kembangkan. Akan tetapi karena persoalan mencapai harus membutuhkan waktu. Olon salah satunya. Ada banyak potensi-potensi yang ada di belahan barat, di belahan timur, di belahan selatan, di Kabupaten Tanah Toraja yang harus kita optimalkan. Hal lain yang menjadi penting adalah pariwisata kita dorong menjadi pariwisata digital. Ada kepastian orang berangkat dari satu titik datang ke Jakarta, datang ke Tanah Toraja, dia mau kemana, berapa lama harus ada di sana,
dia akan makan di mana, para wisata mana yang akan dikunjungi, ini harus kita tata sungguh-sungguh. Di samping itu, pembenahan untuk masuk ke objek wisata pun juga harus kita perbaiki. Kebocoran-kebocoran yang terjadi di pos-pos untuk masuk ke dalam tempat pariwisata harus dibenahi. Kita akan menggunakan digitalisasi sehingga tidak ada kebocoran yang ada di sana. Potensi-potensi lain yang merupakan multiplier effect terhadap dunia pariwisata kita akan kembangkan. Insentif-insentif kita akan berikan kepada hotel-hotel yang mati suri, kita akan datang untuk memberikan insentif agar supaya mereka kreatif. Oleh karenanya, bersama Aljon, pariwisata dipastikan akan menjadi salah satu sumber penting dalam rangka mendapatkan pendapatan asli daerah, yang mana pendapatan asli daerah menjadi satu kekuatan yang harus kita kedepankan. Investasi di bidang pariwisata pun juga akan ditarik dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam rangka hadirnya para investor di bidang pariwisata. Sekian dan terima kasih. Baik, silakan Paslon 3 duduk kembali. Hadirin yang saya hormati, pasangan calon nomor 1. Ada huruf E, huruf C, dan huruf B. Eho, Eropa. Baik, masih amplopnya tersegel, kemudian saya buka. Untuk menjadi Tanah Toraja sebagai sustainable tourism, diperlukan peraturan perundangan agar Perda mempunyai pijakan hukum dan aturan yang mendukung kelangsungan pariwisata. Langkah taktis apa yang perlu dilakukan? Semisal melahirkan perda baru, perlindungan hukum, kekayaan asli, adat budaya. Saya persilahkan Paslon nomor 1. Terima kasih. Kepastian hukum adalah sesuatu yang memang mutlak dilakukan dan memberikan jaminan baik kepada turis maupun investor-investor yang datang di Toraja maupun juga pelaku wisata yang ada di daerah ini. Penting disusun dan ditetapkan peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang bagaimana posisi dan kedudukan masing-masing objek yang ada terkait dengan masih berlakunya hukum adat terhadap penguasaan tanah dan lokasi-lokasi dari sebagian besar tempat wisata yang ada di Toraja ini. Demikian juga bagaimana memberikan kepastian kepada setiap investor yang akan menanamkan investasinya berkenaan dengan penguasaan lahan dan tempat-tempat menanam investasi di objek-objek wisata yang ada, dan terkait juga dengan memberikan kepastian kepada para investor di dalam rangka mengelola hutan-hutan sosial yang ada menjadi objek-objek wisata yang ramah lingkungan, sehingga dengan demikian akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi masyarakat Toraja, baik dalam perekonomian rakyat yang ada, yang berkaitan langsung dengan kegiatan dunia pariwisata, maupun dengan memperkuat posisi keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tanah Toraja, kemandirian keuangan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Toraja ini. Ini semua akan kita tata di dalam beberapa peraturan daerah berkenaan dengan kondisi ini, tentu berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Karena apapun yang dilakukan di Toraja ini harus ada kepastian hukum bagi seluruh pelaku-pelaku dan masyarakat yang ada di Toraja ini, sehingga kita dapat
meminimais adanya konflik-konflik sosial, konflik-konflik kepentingan ekonomi, dan yang bisa berdampak kepada berkurangnya kegiatan-kegiatan ekonomi kemasyarakatan yang ada di Toraja ini. Dengan demikian, setiap para turis juga, baik mancanegara maupun dari luar, akan memiliki rasa aman untuk datang ke Toraja. Terima kasih. Segmen 2 sudah dijawab oleh 3 paslon dengan penuh semangat. Ya. Baik, kita break dulu. Kita akan kembali kepada di sesi berikutnya setelah jeda berikut ini. Pilkada serentak sebentar lagi akan kita laksanakan. Tidak terkecuali pemilihan calon bupati dan wakil bupati Tanah Toraja. Masing-masing kandidat telah siap memimpin Tanah Toraja. Kini saatnya Anda yang menentukan. Mari gunakan hak pilih kita pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Karena masa depan Tanah Toraja ada di tangan kita. Jangan golput. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawaslu Kabupaten Tanah Toraja menghimbau dan mengajak seluruh warga masyarakat Tanah Toraja pada pemilihan 9 Desember 2020. Jadilah pemilih cerdas, gunakan hak suaramu, jangan golput, stop politik uang, hoaks, isu sara, serta ciptakan kondusivitas untuk Pilkada Tanah Toraja sehat, berintegritas, dan bermartabat. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Saya Letnan Kolonel Korps Deni Zainal Arifin selaku Dandim 1414 Tanah Toraja mengajak masyarakat Tanah Toraja untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Meski kita berbeda pilihan, mari tetap jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dan ingat, jangan sampai saudara-saudara sekalian golput. Gunakan hak pilih Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Tanah Toraja, AKBP Sadisul SIKMK, mengajak kepada seluruh masyarakat Tanah Toraja untuk bersama-sama mewujudkan pilkada damai, sejuk, dan sehat, dan mengajak kepada masyarakat untuk tidak golput dan tetap disiplin protokol kesehatan. Kami, Polres Tanah Toraja, siap mengamankan. Salam sehat. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes.
Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pilkada serentak sebentar lagi akan kita laksanakan. Tidak terkecuali pemilihan calon bupati dan wakil bupati Tanah Toraja. Masing-masing kandidat telah siap memimpin Tanah Toraja. Kini saatnya Anda yang menentukan. Mari gunakan hak pilih kita pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Karena masa depan Tanah Toraja ada di tangan kita. Jangan golput. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawaslu Kabupaten Tanah Toraja menghimbau dan mengajak seluruh warga masyarakat Tanah Toraja pada pemilihan 9 Desember 2020. Jadilah pemilih cerdas, gunakan hak suaramu, jangan golput, stop politik uang, hoaks, isu sara, serta ciptakan kondusivitas untuk Pilkada Tanah Toraja sehat, berintegritas, dan bermartabat. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Saya Kapolres Tanah Toraja, AKBP Sadisul SIKMH, mengajak kepada seluruh masyarakat Tanah Toraja untuk bersama-sama mewujudkan pilkada damai, sejuk, dan sehat, dan mengajak kepada masyarakat untuk tidak golput dan tetap disiplin protokol kesehatan. Kami, Polres Tanah Toraja, siap mengamankan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Saya Letnan Kolonel Korps Deni Zainal Arifin selaku Dandim 1414 Tanah Toraja mengajak masyarakat Tanah Toraja untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Meski kita berbeda pilihan, mari tetap jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dan ingat, jangan sampai saudara-saudara sekalian golput. Gunakan hak pilih Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada serentak sebentar lagi akan kita laksanakan. Tidak terkecuali pemilihan calon bupati dan wakil bupati Tanah Toraja. Masing-masing kandidat telah siap memimpin Tanah Toraja. Kini saatnya Anda yang menentukan. Mari gunakan hak pilih kita pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Karena masa depan Tanah Toraja ada di tangan kita. Jangan golput.
masing-masing paslon diberi kesempatan menanggapi dan akan ditanggapi kembali oleh paslon yang menjawab. Waktu menjawab 2 menit, untuk menanggapi 1 menit, kemudian waktu menjelaskan dan menanggapi kembali 2 menit. Bisa dimengerti Pak, para pasangan calon yang saya hormati, yang saya banggakan sore hari ini? Ya. Baik, kami persilahkan dimulai dari paslon nomor 3 dengan subtema penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan transparansi publik. Kami persilahkan. Dalam penegakan hukum, tata kelola, dan transparansi publik merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk pemerintahan Tanah Toraja ke depan. Di bawah payung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 2015 tentang wewenang dan kewajiban kepala daerah, pasangan Aljon memastikan bahwa pasangan bupati dan wakil bupati adalah 2 senyawa yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya, perebutan kekuasaan, perbedaan kepentingan, menempatkan wakil sebagai ban seref, itu tidak ada di pasangan Aljon. Pemerintah harus dikelola dengan transparan, akuntabel, yang berpedoman kepada e-database yang bertajuk Smart Governance. Berikutnya ialah melibatkan seluruh penegak hukum di dalam setiap perancangan kebijakan. Dari awal kami akan melibatkan perancangan kebijakan, melibatkan aparat hukum, baik itu KPK, baik Polri, baik Kejaksaan, dan lembaga-lembaga lain yang diatur di dalam negara. Kami menyadari bahwa apalah artinya bupati dengan wakil bupati. Oleh karenanya ASN kami akan tempatkan menjadi objek di dalam, menjadi subjek di dalam pelayanan dan mengambil inisiatif positif untuk bersama-sama dengan Aljon untuk melayani seluruh masyarakat Tanah Toraja. Kalau selama ini ASN ditempatkan menjadi sumber kepentingan kelompok-kelompok tertentu, oleh karenanya Aljon menawarkan bahwa bersama Aljon akan hadir ASN yang tangguh, yang berwibawa, dan kami hanya mengelola tanggung jawab. Kewenangan-kewenangan kami akan alihkan kepada pejabat-pejabat yang ada di bawahnya agar memastikan mereka percaya diri dalam rangka melayani seluruh masyarakat Tanah Toraja. Berikutnya, ketidakpastian yang dihadapi oleh 1.800 tenaga honorer hari ini yang pembayarannya masih ada yang belum dibayar. Dipastikan bersama dengan Aljon persoalan ini akan diselesaikan. Aljon diusung oleh PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu. Menteri Aparatur Sipil Negara datang dari KDR PDI Perjuangan. Bersama-sama kami akan libatkan menyelesaikan persoalan ASN yang tenaga honorer yang saat ini terkatung-katung dalam kepastian. Sekian dan terima kasih. Saya persilakan paslon 1 dan 2 maju untuk berdiri ke sini. Kemudian di amplop ini ada pertanyaan khusus nomor 3. Apakah Bapak pilih tanah atau Toraja? Ya. Nomor 3 ada Toraja, ada tanah. Bapak pilih yang mana? Ya, Toraja. Toraja. Baik. Kami mohon kepada paslon 1 dan 2 disimak juga pertanyaannya karena nanti ada umpan balik. Masing-masing 1 menit. Dan kemudian dijawab oleh paslon nomor 3 2 menit, kemudian ditanggapi 1 2 1 menit, kemudian ditanggapi kembali oleh paslon nomor 3. Baik.
berdasarkan laporan kinerja reformasi birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mempan 2019, salah satu tantangan terbesar reformasi birokrasi pemerintahan daerah adalah pola pikir, mindset, dan pola budaya, culture shock. Pegawai yang sulit berubah. Terkait dengan hal tersebut, Bapak menyatakan dalam misi 5 poin 22 misi 5 dan poin 22 akan fokus pada pelayanan prima, bersih dan transparan serta bebas KKN dalam berbasis teknologi digital seluruh aparatur negara dalam seluruh aspek pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan misi Bapak, jika Bapak kelak memimpin Tanah Toraja, jelaskan program utama yang akan Bapak lakukan untuk mempercepat proses mindset dan culture shock pegawai dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, bersih, dan transparan. Saya persilakan. Baik. Di dalam hal mengelola pemerintahan ke depan, dalam transparansi, akuntabilitas, maka pasangan Aljon yang syarat pengalaman manajemen pada lini-lini proses pengambilan keputusan akan menjadi kekuatan kami untuk menata ASN yang ada. ASN akan kami memberikan ruang seterbukanya. Kami akan memberikan kesempatan dalam rangka menghadirkan mereka menjadi partner pemerintah untuk pelayanan prima di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, reward kami akan berikan kepada yang berprestasi dan punishment kami akan berikan kepada yang melakukan kesalahan berulang. Pembinaan untuk hal tersebut di atas menjadi sebuah keharusan. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang bersih, jujur, dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Pasangan Aljon akan menghadirkan mereka menjadi sebuah kekuatan dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Kami akan memberikan peluang-peluang kepada yang muda-muda, yang potensi untuk dikembangkan. Kami akan mengalokasikan anggaran-anggaran pelatihan-pelatihan agar supaya mereka segera menyesuaikan diri. Karena setiap orang yang hadir ke depan adalah orang yang mampu berubah. Perubahan menjadi sebuah kebutuhan. Oleh karenanya, pasangan Aljon akan menghadirkan sebuah kepastian kepada seluruh ASN untuk bersama-sama mengelola pemerintahan ke depan, di mana mereka adalah tulang punggung yang harus diberikan wewenang dan tanggung jawab yang memadai. Baik, selanjutnya saya mempersilakan pasangan calon nomor 1 menanggapi dari jawaban nomor 3, waktu 1 menit. Baik, pandangan kami mengenai mindset dan culture mindset daripada ASN itu harus dilakukan dengan melakukan penataan birokrasi yang memang benar-benar berorientasi pada kerja. Kita memastikan bahwa seluruh job-job yang ada dan sistem prosedur yang ada di dalam birokrasi pemerintahan harus berlangsung dan berjalan sebagaimana mestinya. Bahwa pemberian reward memang penting, tetapi reward ini tidak menjadi sebuah slogan, tetapi harus jelas. Kalau saya pandangan kami bahwa memberikan reward itu dalam bentuk tunjangan kerja, itu adalah sebuah tuntutan yang ada sekarang dalam kerangka kita ingin memperoleh ASN yang benar-benar berorientasi pada pelayanan yang prima, bukan dilayani tetapi mereka menjadi pejabat publik yang melayani. Terima kasih. Baik, selanjutnya paslon nomor 2. Terima kasih.
Jadi menurut hemat kami, di samping reward and punishment, persoalannya dengan penataan ASN yang ada sekarang di Kabupaten Tanah Toraja yang kurang lebih 5.000 sampai 6.000 saat ini. Menata dengan membalik telapak tangan saya kira bukan hal yang sangat mudah. Kami sudah lakukan selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan bagaimana menata ASN di Tanah Toraja ini. Bahkan kami telah menerapkan reward and punishment. Tetapi faktanya sampai hari ini masih ada 3 kelompok ASN yang ada di Kabupaten Tanah Toraja. Ini merupakan tantangan kita ke depan. Bagaimana memperbaiki ASN ini sehingga betul-betul maksimal dalam memberikan support kepada pengambil kebijakan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Namanya debat. Saya persilakan 2 menit buat memberi respon dari paslon 1 dan 2. Pasangan Aljon memastikan tidak ada slogan. Yang adalah kinerja sungguh-sungguh dalam rangka pegawai negeri atau ASN kita akan tempatkan. Oleh karenanya Aljon akan menempatkan ASN itu bukan objek yang selama ini dirasakan ada kelompok-kelompok yang tumbuh seperti yang disampaikan oleh pasangan nomor 2 tadi, bahwa ada 3 kelompok. Saya kira pastikan seluruh ASN bersama dengan Aljon hanya menjadi satu kelompok. Kelompok yang sungguh-sungguh melayani seluruh masyarakat Tanah Toraja. Saat ini penyederhanaan birokrasi sementara dirancang oleh Menpan. Fungsi-fungsi struktural akan diperpendek agar supaya rangkaian pelayanan boleh menjadi lebih terarah. Fungsi-fungsi fungsional akan hadir dan fungsi-fungsi ini sangat terbiasa pasangan Aljon menghadirkan di dalam kepemimpinan yang kami telah lalui di birokrasi korporasi badan usaha milik negara. Ini adalah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh pasangan nomor 3, Aljon, untuk menghadirkan ASN menjadi partner utama dalam rangka sebuah pelayanan publik yang prima yang merupakan dambaan seluruh rakyat Tanah Toraja. Sambutlah Aljon menjadi partner luar biasa dalam rangka ASN bersama-sama kita hadirkan menjadi sesuatu kekuatan dan mereka akan jadi bangga. Mereka akan jadi bangga dan bangga selaku ASN karena mereka tampil di depan dalam rangka menghadirkan sebuah perubahan yang mana perubahan itu merupakan kebutuhan saat ini. Kebutuhan saat ini adalah sebuah perubahan buat Tanah Toraja dan Tanah Toraja maju. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu? Ya. Ternyata waktunya habis, Pak. Ya. Baik, kami mempersilahkan pemaparan visi misi program dari paslon nomor 1, tapi barangkali paslon 2 dan 3 duduk, nanti pada saat setelah paslon nomor 1 selesai, kami mempersilahkan untuk berdiri kembali. Baik, paslon nomor 1 tetap kita ambil dari visi misi, ya, dengan subtema penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan transparansi publik. Kami persilahkan waktu 3 menit. Terima kasih. Penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan transparansi publik adalah merupakan sebuah keharusan dan kebutuhan sebuah birokrasi pemerintahan. Penegakan hukum adalah sesuatu yang mutlak dan hukum tidak boleh pandang bulu. Dalam kerangka itu, pembangunan hukum harus dilakukan melalui pemberdayaan dan pembinaan hukum dengan memanfaatkan perangkat-perangkat yang ada, perangkat-perangkat budaya yang ada, misalnya hakim-hakim pendamai yang ada di desa harus dimanfaatkan dan juga bekerjasama dan berkoordinasi dengan Forkopimda yang ada dalam rangka memberikan pemberdayaan dan pembinaan hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat kita dari hari ke hari akan semakin sadar hukum, juga kepada seluruh penyelenggara pemerintahan memiliki pentingnya hukum sebagai panglima di dalam seluruh aspek pelayanan kita.
Demikian juga di dalam tata kelola pemerintahan yang ada. Tata kelola pemerintahan yang ada ini harus kita kelola dengan memastikan seluruh sistem dan prosedur yang ada, tugas pokok dan fungsi yang ada di dalam pemerintahan harus berjalan dan berlangsung sebagai sebuah pelayanan masyarakat yang ada. Bagaimana kita mengkombinasikan antara jabatan struktural, jabatan fungsional, dan itu sesuatu yang tidak terlalu berat bagi kami karena kami sendiri pernah memimpin pejabat struktural dan fungsional dalam satu kamar bersama. Demikian juga Pak Dr. Sadrak sebagai Kepala Dinas Kesehatan memimpin jabatan struktural dan tenaga fungsional yang ada, sehingga dengan demikian tata kelola pemerintahan kita ini kita akan memastikan seluruh sistem itu berlaku, termasuk di dalam pengelolaan anggaran yang transparan, yang memihak pada kepentingan-kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang ada. Soal akuntansi, soal keterbukaan publik, kami dalam masa pemerintahan kami yang lalu sudah membentuk pejabat pengelola investasi informasi daerah, di mana informasi-informasi publik yang penting diterima oleh publik perlu dikelola dan ditata dengan baik sehingga masyarakat dipastikan akan mendapat informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan mereka, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih dioptimalkan karena itu adalah syarat mutlak kemajuan sebuah daerah. Terima kasih, Tuhan beserta kita. Baik, kelompok 1. Bapak pilih tanah atau tanah Toraja? Tanah. Baik. Saya mempersilakan kelompok 2 dan 3 berdiri karena ini harus dengar oleh pertanyaan karena akan ditanggapi. Berdasarkan misi pertama Bapak, ia menyatakan bahwa akan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, tanggap, dan peduli berbasis kinerja, didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi, e-governance. Jika Bapak terpilih, apa kebijakan yang Bapak akan lakukan untuk memastikan pemerintah Tanah Toraja menjadi lebih transparan, akuntabilitas, berdasarkan indikator keterbukaan informasi publik? Saya persilakan dijawab 3 menit, kemudian akan ditanggapi 1 menit kelompok 2 dan 3, selanjutnya kembali ke paslon nomor 1, umpan balik selama 2 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Dalam kerangka membangun tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tanah Toraja ini diperlukan sebuah upaya bersama dengan penegakan dari seluruh sistem dan prosedur yang ada. Demikian juga peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan dipastikan dapat terpenuhi oleh seluruh masyarakat ASN yang ada sebagai pengelola dari pemerintahan ini. Demikian juga dipastikan bahwa setiap anggaran yang dikelola dapat tiba dengan baik ke masyarakat dan dapat menstimulus kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat tahu setiap rupiah yang dikelola dari APBD itu melalui keterbukaan pengelolaan informasi publik yang ada, sehingga dengan demikian masyarakat akan terinformasi dan memberi partisipasi yang besar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. E-government ini sangat penting, seperti yang kita alami saat ini di pilkada ini, KTP sampai saat ini di Republik ini belum selesai. Kami akan memastikan bahwa masyarakat desa tidak perlu datang ke desa, ke kabupaten untuk mengurus KTP, tetapi kami akan memberikan secara terbatas melalui pengelolaan e-KTP itu secara digital, dihubungkan antara desa dan kantor catatan sipil yang ada, sehingga berkas masuk di kantor
di desa dan hasilnya juga kembali keluar di kantor desa. Karena itu, pada seluruh perangkat daerah karena ada beban tambahan tugas, kami akan memberikan insentif-insentif tambahan bagi perangkat-perangkat desa yang ada. Sehingga dengan demikian seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dapat dipantau, dilihat oleh publik. Terima kasih. Waktu habis. Baik, sesuai dengan aturan main kita, kami mempersilahkan paslon nomor 2 menanggapi 1 menit apa yang diberikan oleh kelompok 1. Saya persilahkan. Terima kasih. Jadi kita sepakat bahwa pelayanan memang berbasis adalah masyarakat yang terpencil. Dan ini pun dalam 4 tahun 8 bulan itu sudah berlangsung dalam pemerintahan kami. Tapi yang ingin kami tanyakan soal kepastian hukum dan dalam hal penegakan hukum di Kabupaten Tanah Toraja. Kami tahu dalam pemerintahan Bung Teo 5 tahun yang lalu, dalam hal pembebasan lahan kasus bandara Buntu Kuni, di mana sampai saat ini ada 9 pejabat pemerintah daerah saat ini yang berurusan dengan aparat Polda, yang sampai saat ini status beliau tidak jelas. Bagaimana kira-kira pendapat saudara di dalam menanggapi sana sampai saat ini persoalannya masih ngambang? Terima kasih. Iya. Baik, saya persilakan paslon nomor 3 memberi respon 1 menit. Baik, terima kasih. Berbicara tentang pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang terukur, maka kita mengenal 7 asas tata kelola yang baik. Yang pertama adalah kepastian hukum. Yang kedua adalah tertib penyelenggara negara. Yang ketiga adalah asas kepastian umum. Keempat adalah asas keterbukaan, transparansi. Dan yang kelima asas proporsional di dalam banyak aspek. Yang keenam adalah asas profesionalisme dan yang ketujuh adalah asas akuntabilitas. Menurut pandangan paslon nomor 1, di area-area mana dari ketujuh syarat mutlak tata kelola yang baik itu harus dibenahi sehingga kita bisa mendapatkan pengelolaan prima yang baik. Baik, saya persilakan paslon nomor 1 untuk memberi umpan balik 2 menit. Baik, yang pertama dari paslon nomor 2. Soal kepastian hukum seperti yang ditanyakan soal yang tersangka itu bukan area kita, tetapi itu adalah area hukum yang terus berlangsung dan berproses. Kita tetap berharap dan meminta dan mendorong adanya kepastian hukum yang ada. Kalaupun saya terpilih jadi bupati, tetap akan mendorong adanya kepastian hukum dari proses-proses itu yang berlangsung sudah hampir 8 tahun. Yang kedua, dari paslon nomor 2, saya persilakan Pak Wakil untuk menjawab. Yang disebutkan oleh pasangan nomor 3 tadi tentang 7 tata kelola pemerintahan di mana saja, semua tempat. Yang paling penting adalah menempatkan ASN sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Ini yang membuat biasanya ASN mindsetnya kurang bagus karena mereka tidak ditempatkan sesuai dengan keahlian, sesuai dengan pendidikan, dan sesuai dengan apa yang mereka pelajari selama sekolah atau pelatihan yang mereka ditugaskan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, yang biasa kita sebut dengan good government, itu memang harus mulai dari kita. Mulai dari seorang pemimpin, itu bersih dan betul-betul berpihak kepada rakyat. Dan oleh sebab itu, kita sebagai pemimpin bukan sebagai orang yang dilayani, tetapi harus menjadi pemimpin yang melayani masyarakat, memahami dan memikirkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan yang dibutuhkan oleh pemimpin.
tapi memahami betul-betul apa yang diperlukan, apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Baik, Terima kasih. waktunya habis. Ya, paslon 1 dan 3 saya persilakan dulu. Kemudian tiba giliran paslon nomor 2 dengan subtema yang sama, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan transparansi publik. Untuk itu kami mempersilakan program yang ada di visi misi selama 3 menit, nanti ditanggapi seperti tadi. Baik, saya persilakan. Terima kasih. Saya kira dalam soal penegakan hukum, transparansi, dan tata kelola pemerintahan, kami ketiga kandidat hampir punya persamaan. Yang membedakan adalah dalam pemerintahan kami, ke depan kalau Tuhan mengizinkan dan rakyat masih menginginkan kami untuk 3 tahun 5 bulan ke depan, tentunya kami akan menuntaskan masalah-masalah yang belum tuntas dalam masa periode kami 5 tahun pertama ini. Terutama soal yang kami tanyakan tadi, soal sampai hari ini masih adanya 9 pejabat kami dan bahkan beberapa yang sudah almarhum. Mudah-mudahan amal ibadah sudah diterima oleh Allah SWT, Tuhan Sang Pencipta kita di alam sana. Tetapi persoalannya adalah yang masih ada saat ini. Oleh karena itu, tentunya juga kami akan mendorong, mendesak pihak aparat terkait dalam hal ini aparat penegak hukum agar kepastian kedudukan hukum daripada para pejabat ini jelas. Apakah ditutup atau dilanjutkan atau memang sama sekali untuk di SP3-kan. Tata kelola soal tata kelola pemerintahan. Kami sudah mencoba dalam setiap penempatan setiap pejabat yang ada. Tentunya ada mekanisme pelelangan. Dan saya kira dimulai dalam pemerintahan Niko Victor 5 tahun terakhir ini. Tidak ada lagi pejabat yang ujuk-ujuk didudukan pada suatu jabatan tanpa melalui prosedur lelang yang ada. Dan ini pun sudah berlangsung. Sekalipun memang masih banyak yang merasa kurang puas selama ini karena ada pejabat-pejabat yang punya kemampuan hanya karena persoalan ada hubungan kekeluargaan dengan pasangan Niko Victor sehingga banyak yang mencibir. Sesungguhnya punya kelebihan dari calon-calon pemimpin yang lain yang mengikuti pelelangan sebagaimana mestinya yang diatur oleh BAKN. Yang ketiga soal transparansi publik. Saya kira di era Niko Victor ada dinas Infokom. Justru dinas inilah yang memberikan informasi yang transparansi kepada siapapun. Bahkan saya kira akses untuk mengakses setiap kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah daerah selama ini. Tidak perlu lagi untuk datang bertanya kepada pejabat-pejabat, tapi dengan cukup memang cek melalui email maupun yang ada di. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini ada 2 amplop disuruh pilih. Ya, tangan kanan saya Toraja, tangan kiri saya Tanah. Bapak pilih yang mana? Tanah. Tanah. Baik. Saya persilakan paslon 3 1 untuk berdiri kembali. Karena pertanyaan ini harus kita simak sama-sama, kemudian kita akan memberi respon kembali. Baik. Dalam misi ke-6, Bapak menyatakan akan menciptakan Tanah Toraja yang beriman, aman, damai, adil, dan demokratis, serta berbudaya hukum yang kondusif. Sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata, persoalan perlindungan perempuan dan anak merupakan hal yang penting yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya terkait perdagangan orang, human trafficking. Jika Bapak terpilih nanti, bagaimana strategi memastikan perlindungan hukum yang adil dan inklusif
untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Tanah Toraja. Saya persilakan paslon nomor 2 menjawab 3 menit, nanti Terima digilir kasih. juga yang lain, paslon 3 dan paslon 1. Saya Terima persilakan. kasih. Jadi untuk mengantisipasi adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan perempuan dan anak. Di era kepemerintahan Niko Victor ini, salah satu dinas yang kami bentuk untuk memberikan perlindungan secara kepastian hukum di dalam pelayanan yang prima kepada warga masyarakat Tanah Toraja. Secara khusus perlindungan kepada anak dan perempuan. Atau satu dinas sekarang yang memang disiapkan dan beri tugas khusus untuk membina masalah itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Bahkan di era kepemimpinan Niko Victor ini sudah ada TP2A. Yang ketiga, tentunya kami akan lebih mengaktifkan lagi sementara ini PKK yang dimotori oleh Ketua Tim PKK selama ini dan wakilnya turun serta dalam memberikan penyuluhan kepada perempuan anak, bahkan sebagai tiang penyangga keluarga di setiap kesempatan yang dilakukan selama ini. Nah, oleh karena itu kami pastikan kalau Tuhan berkenan Niko Victor masih diberikan kesempatan dan amanah oleh rakyat memimpin Tanah Toraja 3 tahun ke depan ini. Tentunya apa yang sudah ada nih, tinggal kami memperbaiki apa yang kurang dan melanjutkan apa yang sudah baik. Mungkin ada yang disampaikan ke kanda saya. Ya, terima kasih. Penanganan kekerasan dan anak, kami menyelesaikan 115. Penegakan hukum kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan. Tidak ada yang ditolerir jika berkaitan dengan kekerasan, karena itu faktor moralitas. Kami tidak akan mundur dengan persoalan moralitas. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan paslon nomor 3 memberi tanggapan selama 1 menit. Ya, terima kasih. Dalam hal pemberdayaan perlindungan terhadap perempuan dan anak, menurut kami bahwa kita harus menggunakan semua kelompok yang ada dalam lingkup masyarakat, terutama dari keluarga, kelompok lembaga keagamaan, baik itu gerejawi maupun masjid, lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada, tanpa ada toleransi terhadap kekerasan-kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Sehingga mereka dalam menjalankan aktivitas kesehariannya tidak mengalami rasa ketakutan dalam beraktivitas, oleh karena merasa terlindungi oleh semua yang ada di Kabupaten Tanah Toraja ini, baik lembaga khususnya dalam hal pembinaan oleh keluarga, pengawasan oleh keluarga, pengawasan dari lembaga keagamaan, penyuluhan daripada lembaga keagamaan. Terima kasih. Langsung ke paslon nomor 1, 1 menit. Menurut hemat kami dari pasangan TESA nomor 1, bahwa untuk pencegahan kekerasan kepada perempuan dan anak-anak itu seharusnya mulai dari sejak awal. Sejak awal, bagaimana kita sinergikan tentang iman dan budaya yang ada di masyarakat. Kenapa kami katakan bahwa itu mulai dari awal? Pada saat anak-anak mulai dididik, kita harus pastikan kemajuan kecerdasan spiritualnya, kecerdasan intelektualnya, dan kecerdasan emosionalnya. Ketiga pilar ini harus kita tanamkan sejak awal. Dan oleh sebab itu, kita berharap dengan ketiga kecerdasan yang dimiliki sejak awal ini, kita berharap bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak itu bisa kita hindari. Terima kasih. Ya, saya persilakan ada 2 menit dari paslon nomor 2 untuk menanggapi respon kembali dari paslon 3 dengan nomor 1. Saya persilakan.
Betul sekali bahwa soal pembinaan dini, usia dini itu memang perlu. Dan ini pun bukan hal yang baru buat kami. Karena pendidikan usia dini maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga keumatan melalui program kami 5 tahun terakhir ini, melalui getaran Sukma Ilahi, di mana kami sudah memberikan insentif-insentif kepada penguru-guru ngaji untuk memberikan ruang kepada anak-anak kecil, anak-anak yang baru tumbuh berkembang sebagai generasi pengganti kita ke depan. Termasuk juga guru-guru sekolah minggu, kami berikan insentif. Bagaimana pembelajaran pendidikan keagamaan di usia dini itu diberikan, ditanamkan kepada mereka. Dan memang kami tahu persis bahwa tiang keluarga menjadi penopang utama di dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di samping tentunya melalui lembaga keagamaan dan di bangku pendidikan. Oleh karena itu ketiga ini harus bersinergi dan itu sudah berjalan selama ini dengan sangat baik. Berjalan dengan sangat apik selama ini. Kami sudah menuntaskan, sudah sampaikan oleh calon bupati kami tadi, sudah kami menuntaskan semua persoalan-persoalan hukum tanpa melihat siapa pelakunya, tapi zero toleransi untuk dituntaskan melalui jalur hukum sehingga ada efek jerah terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini kami juga memang semua selama ini dengan lembaga-lembaga keumatan, bahkan dengan Forkopinda, aparat Polres, Kodim, Kejaksaan, kami tidak pernah berhenti untuk bekerja bersama-sama menuntaskan persoalan, bahkan memberikan penyuluhan pada kesempatan kami turun bersama-sama ke lapangan. Terima kasih. Baik, sebagai moderator, 3 pasangan ini sudah menunjukkan ketangguhannya masing-masing dalam mengadu diksi. Sudah sampai ke segmen 3. Barangkali kita istirahat dulu sebelum masuk, masih ada 2 segmen. Segmen 4 dan segmen 5. Tepuk tangan buat kita semua. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik.
Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan, kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pilkada serentak sebentar lagi akan kita laksanakan. Tidak terkecuali pemilihan calon bupati dan wakil bupati Tanah Toraja. Masing-masing kandidat telah siap memimpin Tanah Toraja. Kini saatnya Anda yang menentukan. Mari gunakan hak pilih kita pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Karena masa depan Tanah Toraja ada di tangan kita. Jangan golput. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawaslu Kabupaten Tanah Toraja menghimbau dan mengajak seluruh warga masyarakat Tanah Toraja pada pemilihan 9 Desember 2020. Jadilah pemilih cerdas, gunakan hak suaramu, jangan golput, stop politik uang, hoaks, isu sara, serta ciptakan kondusivitas untuk Pilkada Tanah Toraja sehat, berintegritas, dan bermartabat. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Saya Letnan Kolonel Korps Deni Zainal Arifin selaku Dandim 1414 Tanah Toraja mengajak masyarakat Tanah Toraja untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Meski kita berbeda pilihan, mari tetap jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dan ingat, jangan sampai saudara-saudara sekalian golput. Gunakan hak pilih Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Tanah Toraja, AKBP Sadisoro SIKMH, mengajak kepada seluruh masyarakat Tanah Toraja untuk bersama-sama menunjukkan pilkada damai, sejuk, dan sehat, dan mengajak kepada masyarakat untuk tidak golput dan tetap disiplin protokol kesehatan. Kami, Polres Tanah Toraja, siap mengamankan. Salam sehat. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos, jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan?
Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pilkada serentak sebentar lagi akan kita laksanakan. Tidak terkecuali pemilihan calon bupati dan wakil bupati Tanah Toraja. Masing-masing kandidat telah siap memimpin Tanah Toraja. Kini saatnya Anda yang menentukan. Mari gunakan hak pilih kita pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Karena masa depan Tanah Toraja ada di tangan kita. Jangan golput. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawaslu Kabupaten Tanah Toraja menghimbau dan mengajak seluruh warga masyarakat Tanah Toraja pada pemilihan 9 Desember 2020. Jadilah pemilih cerdas, gunakan hak suaramu, jangan golput, stop politik uang, hoaks, isu sara, serta ciptakan kondusivitas untuk Pilkada Tanah Toraja sehat, berintegritas, dan bermartabat. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Saya Letnan Kolonel Korps Dini Zainul Arifin selaku Dandim 1414 Tanah Toraja mengajak masyarakat Tanah Toraja untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Meski kita berbeda pilihan, mari tetap jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dan ingat, jangan sampai saudara-saudara sekalian golput. Gunakan hak pilih Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Tanah Toraja, AKBP Sadisul SIKMK, mengajak kepada seluruh masyarakat Tanah Toraja untuk bersama-sama mewujudkan pilkada damai, sejuk, dan sehat, dan mengajak kepada masyarakat untuk tidak golput dan tetap disiplin protokol kesehatan. Kami, Polres Tanah Toraja, siap mengamankan. Salam sehat. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa.
Hadirin yang saya hormati, segmen 3 sudah selesai. Saya kira kita bisa menyaksikan bersama bagaimana tadi kontestasi wacana, tapi dalam dialog itu cukup cool, dingin, saling menghargai. Untuk itu beri aplaus kepada 3 pasangan calon. Pasangan calon yang saya hormati, yang saya banggakan, kita kembali pada acara debat publik. Pada sesi keempat ini akan diputarkan, ditayangkan kembali video. Kemudian masing-masing pasangan calon mempersilahkan memilih. Tetap di sini ada memilih A, B, C. Ya, selama 3 menit. Maka dari itu kami memohon ya para kandidat melihat dengan saksama, menyimak dengan baik, karena video ini menjadi sebuah grand skenario membuka wawasan tentang apa yang ingin ditanyakan di pertanyaan tertutup ini. Untuk itu saya mempersilahkan, barangkali mari kita berdiri sama-sama, maju ke depan di masing-masing nomor urut. Saya persilahkan kita saksikan video berikut ini. Penyebaran virus corona makin tak terbendung. Indonesia perlu waspada. Bukan hanya untuk menahan masuknya virus ke Indonesia, namun juga mengantisipasi sektor yang akan terpukul seperti wisata dan juga komoditas. Untuk sektor wisata, Tiongkok jadi salah satu penyumbang wisatawan terbesar ke Indonesia. Belum lagi negara lain yang juga menyumbang turis besar dan sudah terpapar virus corona. Hingga November 2019, ada 1,9 juta turis Tiongkok yang datang ke Indonesia. Posisi kedua adalah turis dari Singapura, mencapai 1,7 juta turis. Jepang 478.600 turis, dan Amerika Serikat 417.500 turis. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Haryadi Sukamdani kepada Harian Kontan menyebut, saat ini efek virus corona memang terasa, khususnya ke sektor wisata. Saya khawatir ada penurunan wisatawan jika virus ini masuk ke Indonesia. Di Padang, agar jumlah kunjungan wisatawan tetap stabil, otoritas tempat membuat penyambutan untuk para turis. Pemerintah daerah Sumatera Barat pun memastikan tidak ada virus corona yang masuk melalui turis yang datang. Kita kerjasama dengan dinas kesehatannya. Kalau mereka butuh pertolongan atau apa-apa, ada demam atau apa, segera dihubungi, kemudian di screening oleh rumah sakit, memang punya potensi atau perlu observasi lebih alat yang lebih canggih, kita kirim ke Jambi. Pengawasan ketat tak hanya dilakukan dari sisi kedatangan wisatawan, tapi juga impor makanan dari Tiongkok. Apalagi jumlah impor pangan dari Tiongkok juga besar. Sepanjang 2019, sayuran asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia sebesar 520.000 ton dengan nilai 588 juta dolar Amerika Serikat. Selain sayur, Tiongkok juga jadi pengimpor bawang putih terbesar. Sepanjang 2019, ada 465 juta kilogram dengan nilai 529,9 juta dolar Amerika Serikat impor bawang putih dari Tiongkok. Ekonom Indef Aryo Irhamna mengingatkan, antisipasi harus segera dilakukan pemerintah agar gejolak corona tak terlalu memukul ekonomi Indonesia dan tentu menutup semua celah agar virus corona tak masuk Indonesia. Semua produk ya, terutama makanan minuman itu harus steril ya kan, kemudian juga mungkin tumbuh-tumbuhan ya kan, dan hewan itu harus dikarantina. Dan apalagi virus corona ini WHO yang saya dengar sudah menetapkan status darurat ya kan. Pertama mungkin untuk mitigasinya pemerintah bisa menyiapkan masker gitu ya, berarti kan di pos anggarannya harus disiapkan. Itu sih yang utama untuk pencegahannya. Virus corona setidaknya telah menewaskan 80 orang dan telah ada lebih dari 2.700 kasus corona secara global. Tim Liputan Kompas TV. Baik, hadirin yang saya hormati, paslon yang saya banggakan, dari video tadi, tim panelis telah membuat pertanyaan dan kali ini
Kita mulai dari paslon nomor 1. Ya, ada A, ada B, ada C. B. Baik. Jadi ini langsung dijawab selama 3 menit. Nanti berurutan nomor 2, nomor 3. Beberapa studi mengindikasikan bahwa sektor ekonomi yang paling terdampak COVID-19 adalah usaha kecil dan menengah, UKM. Jika Bapak terpilih memimpin Tanah Toraja, apa program utama Bapak dalam 100 hari kerja? Pertama, untuk membangkitkan kembali sektor UMKM. 3 menit dari sekarang. Baik, benar sekali bahwa sektor UMKM ini adalah paling terdampak dan ini langsung menyentuh masyarakat yang berpendapatan rendah. Nah, oleh karena itu, dalam kerangka ini UMKM yang kita akan terus memastikan bahwa seluruh UMKM ini akan perlahan bangkit, baik melalui edukasi maupun melalui bantuan-bantuan, insentif-insentif permodalan yang ada, dan juga melalui upaya-upaya untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pariwisata yang ada, sehingga dengan demikian UMKM ini bisa tumbuh dan melakukan berbagai kegiatan. Demikian juga akan meningkatkan, mendorong usaha-usaha masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan air tawar. Seperti yang kita lihat di dalam video tadi, bagaimana kita memanfaatkan peluang dengan tidak masuknya sayur mayur, bawang putih dari negara-negara luar, sehingga dengan demikian dalam jangka pendek kita akan terus memanfaatkan lahan-lahan pekarangan masyarakat yang ada sebagai salah satu upaya untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang ada. Demikian juga kita akan terus memastikan bahwa seluruh masyarakat yang terdampak dari sektor ekonomi akibat COVID-19 ini, kita akan memberikan insentif-insentif paling tidak mengurangi beban-beban mereka, seperti memberikan pelayanan KIS gratis kepada masyarakat yang tidak mampu, sehingga dengan demikian mereka akan bangkit daya belinya, UMKM pun juga akan tumbuh dan bangkit. Demikian juga pelatihan-pelatihan yang ada kita akan lakukan melalui pendidikan-pendidikan vokasi, pendidikan keterampilan kaum-kaum ibu, kaum-kaum milenial yang ada, sehingga dengan demikian mereka akan lebih produktif di dalam mengelola sektor-sektor ekonomi kreatif, sektor-sektor ekonomi kerakyatan yang ada, sehingga dengan demikian masyarakat kita akan terpenuhi. Saya persilakan Pak Wakil. Dalam meningkatkan ekonomi melalui UKM ini, itu sangat tergantung juga dengan sektor pariwisata. Oleh sebab itu kita harus pastikan bahwa setiap wisatawan yang datang, baik itu wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara, itu aman datang di Tanah Toraja. Dan ini akan membuat ekonomi mikro kecil bisa bergerak. Terima kasih. Baik, paslon nomor 2, paslon nomor 3. Silakan, karena urutan di sini adalah paslon nomor urut 2, silakan memilih. A. Berarti nanti sisanya adalah C. Baik, saya buka A. Baik, wabah pandemi COVID-19 menghantam sektor pariwisata global dan memangkas 50 juta pekerja industri pariwisata, di mana Asia terkena dampak yang paling buruk, termasuk Indonesia.
terkhusus lagi kepada Tanah Toraja. Jika Bapak terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanah Toraja nanti, strategi apa yang Bapak lakukan dalam 100 hari kerja pertama untuk memulihkan sektor pariwisata di Tanah Toraja? Terima kasih. Langkah-langkah yang akan dilakukan di dalam rangka pemulihan sektor pariwisata di Toraja. Yang pertama kita akan lakukan adalah sosialisasi dan edukasi baik para pelaku maupun turism dan pengunjung lainnya untuk bagaimana tetap menjaga standar pelayanan COVID-19. Yang kedua, tentu kita akan mendorong berbagai stimulan, baik terhadap usaha mikro maupun usaha kecil menengah yang ada di destination pariwisata. Nah, oleh karena itu, kita harus punya langkah-langkah bagaimana penanganan yang harus dilakukan. Termasuk bagaimana mengembangkan stimulus para pengrajin agar bisa berdaya saing di dalam persoalan nilai jual. Yang ketiga, menghadirkan masyarakat sekitarnya untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban dalam mendorong pelayanan pariwisata yang baik di Tanah Toraja. Oleh karena itu secara berkala kita harus lakukan. Tentunya tidak serentak kita akan lakukan. Tetapi secara pelan-pelan kita akan melihat destinasi-destinasi yang memang tidak harus tetap berjalan. Selanjutnya, bahwa pemerintah harus hadir untuk memberi fasilitas dan fasilitasi untuk mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi dan jasa kepariwisataan. Pemerintah tidak boleh berpangku tangan untuk melihat itu. Nah, untuk beberapa pariwisata di Kabupaten Tanah Toraja yang dalam periode kami dibagi 3, kawasan tengah adalah religi, kawasan timur adalah adat budaya, dan kawasan barat adalah pemandangan alam. Ini harus disinergikan sehingga 3-day in Toraja itu bisa terlaksana dengan baik. Beberapa hal yang perlu menjadi penyangga daripada itu adalah terbangunnya suatu kerjasama kemitraan dengan berbagai stakeholder dan agen-agen kepariwisataan. Saya kira itu langkah-langkah yang kami akan tempuh dalam 100 hari ke depan. Thank you very much. Baik. Sekarang ke paslon 3, saya akan buka di huruf C. Dan ini adalah pertanyaan terakhir. UNESCO dalam laporannya pada April 2020 menyebutkan bahwa antara 7 juta hingga 9, juta anak terancam putus sekolah secara permanen diduga karena wabah COVID-19. Khususnya di daerah yang terpencil. Kondisi ini melahirkan krisis pendidikan yang akan berdampak pada masa depan anak-anak, termasuk di Kabupaten Tanah Toraja. Jika Bapak terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kebijakan apa yang Bapak akan lakukan dalam 100 hari kerja pertama untuk memulihkan layanan sektor pendidikan, memastikan tidak ada anak yang putus sekolah? Saya persilakan 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Di dalam situasi yang terjadi di seluruh dunia,
pemerintah Kabupaten Tanah Toraja harus bersiap untuk menangani hal-hal seperti ini. Yang pertama, kami akan melakukan bahwa saat ini sebagian besar wilayah Tanah Toraja masih bersoal masalah komunikasi. Oleh karenanya, di dalam 100 hari pertama, pasangan Aljon kalau dipercaya oleh masyarakat, maka lewat jejaring yang kami miliki, kami akan mendatangi Telkom untuk memastikan bahwa jaringan telekomunikasi harus segera masuk di Tanah Toraja, sehingga daerah-daerah pinggiran yang saat ini tidak bisa belajar jarak jauh itu dipastikan bahwa mereka dalam waktu dekat sudah dapat mengikuti pelajaran jarak jauh. Sambil menunggu jaringan ini tersambung, fasilitas-fasilitas dalam rangka mereka boleh belajar jarak jauh, kelas-kelas yang ada di daerah-daerah yang berpotensi putus sekolah, pasangan Aljon akan turun untuk memastikan pelajaran tetap berlangsung di dalam skala kecil, kelas yang jumlah orangnya bisa dipertanggungjawabkan dari segi protokol kesehatan. Kalau dalam satu kelas berdekatan, maka satu kelas barangkali cukup dihadirkan 8 sampai 10 orang satu kelas, gurunya kita berikan insentif agar supaya mereka bisa mengajar lebih banyak waktunya, tetapi anak-anak sekolah tetap juga dapat belajar. Peran-peran seperti ini tidak boleh sampai kita mengalami loss generasi. Oleh karenanya, kekuatan yang dimiliki oleh ASN lewat kesempatan untuk mereka mendapat penghasilan tambahan, kita akan dorong semua sehingga potensi-potensi di masa-masa darurat seperti ini, ASN-ASN yang ada di kementerian, di dinas-dinas teknis, kita akan dorong untuk membantu pengajaran-pengajaran di kampung-kampung atau di sekolah-sekolah yang harus tetap dilayani walaupun berada dalam kondisi yang sulit. Mereka adalah pemilik masa depan Tanah Toraja. Tidak boleh kita tidak menangani sungguh-sungguh. Seluruh potensi yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten harus dihadirkan agar supaya mereka dapat pembelajaran, boleh belajar dan tetap mereka pintar. Baik, hadirin yang saya hormati, segmen pertama sudah berlalu, 2, 3, 4. Ada kedamaian yang ada di ruangan ini. Itu semua tidak terlepas yang hadir, para hadirin penonton di studio ini gitu. Memberi support sampai etapa, tinggal satu etapa lagi, etapa kelima, dan itu menjadi sebuah harapan besar buat masyarakat Tanah Toraja. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tepuk tangan buat kita semua. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh,
TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Baik, sebagai moderator, kita lihat gambaran selama 4 segmen ini. Saya tidak punya darah tentang Tanah Toraja. Tapi kali ini menunjukkan begitu bagusnya, indahnya kedamaian ditunjukkan pada hari ini. Ya, debat yang dingin, debat yang cool, kontestasi wacana yang saling mengadu, semua dilakukan dengan rasionalitas yang tinggi. Bahkan kita lihat pendukung merah, biru, putih, kuning bersatu dalam sebuah debat publik pada sore hari ini. Kita tepuk tangan dulu. Hadirin yang saya muliakan, para Prokopimda yang saya hormati, hadirin, namanya kontestasi, selalu ada yang menang, selalu ada yang kalah. Kita menginginkan apa yang disampaikan ide-ide gagasan cemerlang tadi dengan begitu cool dan damai, seperti harapan Pak Ketua KPU tadi dengan Kapolres Tabes, kedamaian itu menjadi sebuah impian kita bersama. Hanya saja harus ada yang menang dari 3 pasangan calon ini. Sebagai moderator, saya ingin menyumbangkan pemikiran dan komitmen politik dari 3 pasangan calon. Saya ingin bertanya, kemudian Bapak jawab, itu hanya 1 menit, mulai dari paslon nomor 2, nomor 3, nomor 1. Kalau ada paslon yang menang, bagaimana sikap Bapak menghormati yang kalah? Bagaimana kalau ada yang menang, kita menghormati yang kalah? Begitu juga kalau ada yang kalah, menghormati yang menang. Saya kira Toraja bisa menjadi ikon demokrasi di Sulawesi Selatan kalau ini terwujud dengan baik. Baik, 1 menit buat paslon nomor 2. Kami persilakan berdiri semua dulu, Pak. Ya. Jadi ada diksi politik yang kita sampaikan kepada masyarakat Toraja dimanapun dia berada. Ya, bagaimana komitmen Bapak tentang menang dan kalah. Hanya 1 menit, kita mulai dari paslon nomor urut 2 1 menit, kemudian nomor 3, kemudian nomor 1. Baik, saya persilahkan paslon nomor 2. Terima kasih. Kalau Tuhan mengizinkan dan rakyat masih memberikan kepercayaan kami untuk memenangkan, untuk melanjutkan periode kami yang kedua ini. Tentunya segala masukan yang sangat baik yang kami peroleh dalam 2 kali debat kandidat ini. Tentunya kami akan akomodir dalam kepemimpinan kami. Begitu juga sebaliknya ketika kami harus mengakui bahwa ada yang lebih unggul daripada kami akan memberikan penghormatan setinggi-tinggi dan kami akan mendukung. Sekiranya beliau itu meminta dukungan dan bantuan kepada kami. Karena kami bertiga yang hadir di depan saat ini tidak ada orang lain. Kami semua adalah saudara. Bukan saudara yang sering dalam
kita semua bersaudara, tapi betul-betul kami adalah saudara daripada ketiga kandidat yang ada saat ini. Baik. Terima kasih. Saya persilakan nomor 3. Sebentar tepuk tangan, Pak. Nomor 3. Ya. Terima kasih. Senada apa yang disampaikan oleh calon wakil bupati nomor urut 2. Orang kami bertiga pasangan kami sepakat tentang itu. Dan kami akan menghormati siapa yang akan menjadi pemenang. Itulah yang terbaik menurut pemandangan Tuhan. Sepanjang kemenangan itu diperoleh dengan aturan-aturan yang berlaku. Kami sepertiga pasang ini sudah disampaikan tadi bahwa kami bukan saudara hanya sebatas ungkapan, tetapi memang ada hubungan darah daging. Kami bersaudara. Mari kita bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif, melaksanakan pilkada yang damai dan sejuk sebagai pembelajaran terhadap masyarakat secara keseluruhan, karena pilkada ini sesungguhnya hanyalah untuk rakyat Tanah Toraja. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, saya persilahkan paslon nomor 1. Terima kasih. Saya ini 3 kali mengikuti pilkada. Dengan Pak Sadrak 2 kali. Pertama menang. Ada kejadian luar biasa. Kedua kalah. Gak ada apa-apa, damai di bumi lagi Padada. Bersama-sama dengan Dr. Sadrak. Bahkan saya menyampaikan ucapan selamat dengan mengirim bunga ucapan selamat pada saat pelantikan. Karena itu, apapun namanya, kita ini sudah ditetapkan sebagai salah satu dari banyak tokoh Toraja yang ada. Sudah menjadi panggilan dan kewajiban kita untuk menjadikan Toraja ini damai, sejuk, dan menjadi hunian bagi semua orang. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang keras supaya ini menjadi penyemangat kita semua, bahwa ketiga pasangan calon sudah menunjukkan bahwa kami ini adalah bersaudara. Dan itu akan menunjukkan siapapun yang menang, siapapun yang kalah, siap menerima pentakdiran dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu sebagai moderator sangat bangga, sekali lagi sangat bangga menahkodai moderator yang kedua kalinya. Dan saya berharap apa statement politik ini menjadi label persepsi masyarakat Toraja bahwa menang dan kalah itu adalah persoalan kedua. Bagaimana kita bersama-sama membangun tanah Toraja yang makmur, damai, lebih maju daripada sekarang ini. Saya kira sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya, terutama dari Prabopindah, kemudian KPU, paslon dan para partai yang mendukung, bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan diridhoi Yang Maha Kuasa. Saya kira kami, Pak Hasrullah, sebagai moderator dipercayakan oleh panelis untuk memandu acara selama 2 jam ini, menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini adalah untuk masyarakat Tanah Toraja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.